Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya saya Darwin dari mahasiswa Untan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Salam kenal. Saya Juandi Wirayuda, selaku sales eksekutif dari PT Wuling Arista Pontianak, atau yang lebih kenalnya itu Wuling Motor. Oke, salam kenal. Baik, berhubung lagi pandemi COVID, jadi meeting kami di sini menggunakan platform dari Google Meet. Sebelumnya untuk Juandi, untuk masa kerjanya sendiri dari sebelumnya hingga ini udah berapa lama di PT Wuling cabang Pontianak? Kalau saya sih di Wuling Motor sudah kurang lebih hampir 2 tahun saya kerja di sini sebagai sales eksekutifnya. Oke. Sebagai sales eksekutif. Ya, sales eksekutif. Oke, jadi sebelumnya bisa diceritakan dikit latar belakang dari PT Wuling Arista ini, cabang Pontianaknya gimana? Oke, jadi sekalian perkenalan perusahaan saya juga, yang sebelumnya yang belum tahu dengan PT Wuling Arista. Nah, jadi secara global, Wuling itu adalah asal kendaraan dari Liuzhou, Guangxi, Republik Rakyat Cina, Tiongkok. Jadi merek ini dijalankan oleh perusahaan Yuchou Wuling Automobile Industry, sebuah perusahaan patungan oleh Wuling Group dan Dragon Hill Holding Limited. Wuling Motor memproduksi kendaraan seperti mobil, bus, dan truk, terus mesin kendaraan dan suku cadang kendaraan atau spare part. Dan Wuling Motor merupakan turunan dari merek kendaraan STEC Motor Cina, terus ada General Motor, dan oleh Wuling itu sendiri. Itu lahir kurang lebih tahun 2002 kalau nggak salah ya, ingat saya itu. Terus merek tersebut dijalankan oleh perusahaan SAIC Wuling Automobile dan merupakan perusahaan patungan oleh SAIC Motor dan General Motor yang berpusat di Amerika. Di Indonesia, Wuling Motor mendapatkan izin pendirian pabrik di kawasan Deltamas, Kabupaten Bekasi pada tahun 2005. Dan pada tahun 2017, Wuling meluncurkan seri kendaraan perdananya yaitu Wuling Convero dengan jenis kendaraan MPV. Dan pada awal tahun 2018, Wuling meluncurkan jenis kendaraan keduanya yaitu medium MPV yang diberi nama Wuling Cortez. Dan untuk peluncuran mobil yang terbarunya saat ini itu adalah Wuling Cortez, Wuling Almas maksud saya, yang diluncurkan pada tahun lalu yaitu 2019. Baik, struktur organisasinya gimana perusahaannya? Kayak pada umumnya kan apa cabang, supervisor, administrasi dan lain-lain? Apakah seperti itu atau beda atau gimana? Ya, untuk cabang Pontianak sih kurang lebih seperti itu. Seperti pada umumnya perusahaan cabang yang di mana struktur organisasinya itu ada kayak kepala cabang, supervisor dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui tugas dan peran-peran di struktur itu, bisa dibantu untuk menjelaskannya kayak kepada teman-teman yang sedang menonton video kita ini. Baiklah, aku mungkin bisa jelaskan sedikit lah. Jadi yang pertama tuh persisnya seperti yang saudara katakan. Yang pertama ada kepala cabang. Nah, untuk kepala cabang Pontianak sendiri tugasnya adalah cukup banyak. Mungkin saya deskripsikan secara singkat saja. Jadi peran kepala cabang sendiri itu adalah memimpin dan mengelola kegiatan bisnis, mendapatkan market share dari target cabang, mengalokasikan unit pada calon konsumen, memberikan diskon sesuai dengan ketentuan yang ada, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, melakukan pengembangan kegiatan operasional, mewawancarai calon karyawan, memberikan penilaian kerja karyawan, membuat planning harian, mingguan, dan bahkan bulanan. Kalau untuk kepala cabang sih kurang lebih secara singkatnya. Terus ada yang namanya itu di bawah kepala cabang itu ada supervisor. Nah, karena ini kantor cabang, jadi tugasnya supervisor di kantor cabang tidak terlalu berat seperti pada kantor pusat. Yang pertama itu tugasnya membantu cabang, yaitu membuatkan schedule untuk karyawan, memberikan briefing, membahas rencana kerja yang telah ditetapkan oleh kepala cabang. Gak hanya itu, supervisor juga memberikan motivasi kepada karyawannya, mendorong sales-salesnya untuk bisa berjualan, gimana memberikan solusi kepada juga.
Terus selanjutnya itu ada bagian administrasi dan keuangan. Ya seperti pada umumnya lah, mereka itu mendapatkan tugas seperti membuat perencanaan keuangan cabang, penyusunan keuangan harian, minggu, bulanan, dan juga tahunan. Dan juga ada membantu kalau untuk administrasi itu kayak membantu departemen marketing juga untuk menyiapkan surat-surat jalan untuk mobil, penyerahan unit kendaraan dan lain-lain lah. Terus yang selanjutnya itu ada namanya juga motor service. Itu tuh tugasnya kayak mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan sesuai dengan SOP. Nah, kalau itu bengkel ya kita tahu lah. Itu tadi sebelumnya di apa? Bengkel ya? Iya bengkel, service departemen sih lebih umumnya. Kayak service departemen ya tugasnya kayak memberikan pelayanan terbaik lah untuk konsumen kan. Untuk bisa mobil konsumen ada kendala apa ya service departemen lah yang membetulkan memberikan solusi lah gitu. Terakhir ini saya duduki sekarang yaitu sales eksekutif. Tugasnya kami ya sebagai melakukan penjualan produk sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh kantor cabang, membuat daftar prospek harian untuk menilai produktivitas kinerja, menyiapkan materi dan perlengkapan yang akan digunakan dalam penjualan produk. Terus kami setiap pagi juga mengikuti briefing pagi hari dan evaluasi di sore hari. Terus kami juga membuat laporan aktivitas mingguan sesuai format laporan yang telah disepakati dan juga laporan bulanan sesuai dengan format yang ditentukan. Terus kadang juga kantor pusat mengadakan pelatihan terus menunjukkan kemampuan kami yang dalam berjualan. Kami juga sebagai sales jual tetap harus menambah pengetahuan tentang fitur produk atau produk knowledge yang kami jual, dan juga memelihara hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. Yang terakhir kami juga menjaga pameran terus ada namanya juga aktivitas MUFEK. Nah, apa? MUFEK itu biasa sih keluar kota canvassing atau flyering gitu. Oh, oke. Nah, itu kan tadi kan deskripsi dari struktur perusahaan PT Wuling yang cabang Pontianak. Ya, betul. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih mengenai sistem teknologi informasi. Jadi semenjak saat 1990 yang dinamakan era jejaring global, sistem teknologi informasi di perusahaan semakin berkembang sampai saat ini. Jadi untuk Wuling sendiri, apakah sudah ada terobosan terbaru di era jejaring global ini atau gimana? Untuk di era jejaring global seperti ini, rasanya nggak mungkin dong perusahaan-perusahaan tidak kompetitif dan tidak ada terobosan baru untuk mengikuti zamannya lah, terutama untuk kenyamanan para konsumen. Jadi untuk tahun lalu, yaitu lebih tepatnya bulan April 2019, kantor pusat Wuling Motor melakukan sebuah terobosan baru, yaitu aplikasi My Wuling Plus. Jadi My Wuling Plus merupakan layanan inovatif yang mengutamakan aspek AC atau mudah, connect and up to date sehingga dapat makin dekat dengan konsumen. My Wuling Plus untuk menghubungkan Wuling dengan pengguna dan dealer dalam satu platform aplikasi. Ini juga memudahkan para pelanggan untuk mengakses customer service secara online, bertanya langsung kepada teknisi, melakukan booking service dan booking test drive, serta panggilan emergency service 24 jam. Selain itu juga, My Wuling Plus pelanggan dapat memperoleh berbagai informasi mengenai produk Wuling, tips, simulasi pembiayaan, lokasi dealer terdekat, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi teringat kutipan dari Peter Drucker, konsul asal Australia. Beliau pernah mengatakan, "This has only two function, marketing and innovation." Selain itu, bahkan perusahaan di bidang otomotif pun tetap berisi dengan cara meluncurkan aplikasi juga. Nah, tadi kan sempat ada menyinggung tentang kompetitif perusahaan tuh. Nah, jika dalam divisi sales direct sendiri, bagaimana strategi kalian untuk menaikkan tingkat penjualan kalian tiap bulan gitu, gimana? Soal strategi ini tentu saya tidak bisa memastikan secara terperinci. Tapi kalau untuk secara umumnya, bisa saya katakan kami akan mendorong itu keunggulan kompetitif dan keunggulan kooperatif kami. Kami mempunyai 3 keunggulan dari kompetitif
faktor lain. Yang pertama itu adalah produk kami itu berkualitas secara standar global dengan desain maupun fitur yang tidak kalah menarik. Yang kedua itu untuk layanan penerjemahan yang istimewa. Dan yang ketiga itu proses kemudahan transaksi, terutama soal pembiayaan yang telah ada di pasar keuangan Indonesia. Baik, sekarang kita beralih ke tujuan dari sistem informasi itu kan. Tadi kan kita membahas sistem informasi teknologi. Nah, sekarang kita membahas tujuan dari sistem informasi. Jadi, data yang diolah menjadi bentuk guna bagi para pemakainya. Itu adalah tujuan dari sistem informasi. Terus, apakah dari PT Wuling sendiri mempunyai sarana atau platform atau apapun untuk mengenai sistem informasi dari perusahaan? Kalau untuk PT Wuling Adista sendiri, yang tadi saya katakan lah, tentang My Wuling Plus itu, aplikasi My Wuling Plus. Di aplikasi tersebut itu udah sangat lengkap untuk mengakses segala informasi untuk kebutuhan konsumen tentang kendaraan yang mungkin akan mereka pilih, itu untuk konsumen. Terus untuk karyawan, kami juga mempunyai aplikasi untuk menunjang fleksibilitas kinerja kami, seperti di divisi sales direct ini mempunyai aplikasi khusus dengan banyak fitur yang bisa digunakan dari aplikasi tersebut, seperti spesifikasi produk. Jadi untuk karyawan baru tidak perlu lagi membawa brosur yang berisi spesifikasi produk. Terus ada juga fitur untuk melihat pencapaian target penjualan, dan ada melihat pencapaian insentif yang berhasil dikumpulkan oleh orangnya dengan data yang diinput secara fleksibel dan tepat waktu. Dan untuk atasan atau supervisor dan kepala cabang bisa dapat mengontrol kinerja kami perharinya secara akurat dengan aplikasi tersebut. Begitu. Oke. Saya penasaran dengan absensi ya. Buat sales direct itu gimana ya absensi kerja? Kan kadang keluar lapangan, kadang di kantor. Itu bagaimana tuh buat Wuling gitu? Kalau untuk absensi sih biasa kalau kami untuk salesnya ini, kami bisa juga absensinya di aplikasi karyawan. Tapi fitur tersebut hanya dikhusus divisi sales yang dominan kerja kami itu lebih sering di luar kantor atau di lapangan. Jadi ketika absen pagi dan ketika kami sedang ada jadwal ketemu dengan konsumen ataupun menjaga pemeriksaan, dilakukan saja lewat aplikasi tersebut dengan kayak foto dan ada titik GPS-nya gitu. Data absensi lapangan juga akan langsung terinput di server dengan titik GPS sama foto itu, selfie. Oke, baik. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya pernah membaca suatu materi terkait keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, dan keputusan setengah terstruktur. Untuk kasus tersebut, apakah di dalam perusahaan PT Wuling Arista Cabang Pontianak juga mempunyai tipe-tipe keputusan tersebut? Kayak yang paling tinggi, yang paling kita temuin kan tipe keputusan terstruktur tuh, itu udah pada umumnya dengan organisasi atau perusahaan-perusahaan besar kan. Jadi buat Wuling sendiri gimana? Untuk Wuling sendiri ya, sepertinya sih tidak hanya di perusahaan tempat saya bekerja saja, mungkin perusahaan atau organisasi lain mempunyai tipe keputusan tersebut juga dan mengalami hal yang sama. Kurang lebih aja sih gitu. Oke, terakhir dari saya, pertanyaan terakhir. Sekalian setelah Juandi jawab pertanyaan selanjutnya, kita akan menutup bincang-bincang santai ini juga, mengingat durasi yang kita miliki terbatas. Jadi bisa dibantu jelaskan kepada teman-teman yang lagi nonton semuanya, untuk keputusan tersebut bisa terlibat di perusahaan PT Wuling Arista Cabang Pontianak. Oke, saya coba bantu lah ya, bahasnya satu persatu mungkin. Keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh organisasi atau perusahaan. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya emang kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas.
Contoh putusan yang terprogram ini adalah aturan umum penetapan harga mobil pada industri otomotif, di mana harga mobil akan diberi harga hingga 3 kali lipat dari direct cost. Itu untuk keputusan yang terstruktur. Nah, sebaliknya untuk pengertian keputusan yang tidak terstruktur, tapi dengan contoh seperti perusahaan itu harus diperluas. Untuk kondisi seperti kepala cabang harus memiliki banyak pertimbangan dari segi kosnya, mencukupi atau tidak. Jika mencukupi, berapa yang harus dipersiapkan untuk biaya perluasan, dan terus ada keputusan setengah terstruktur. Contohnya itu di bagian administrasi. Mereka adalah seorang yang mengelola keuangan pada perusahaan. Pekerjaan pada keuangan yang dibutuhkan divisi tersebut harus hati-hati dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan. Pada saat membutuhkan alat tulis kantor atau OTK, dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada alat tulis kantor yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka divisi administrasi harus membuat keputusan untuk menginstal keuangan dengan cermat. Ya begitu kurang lebih. Baik, terima kasih atas narasumber kita. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Jadi mohon maaf juga dikarenakan durasi yang dimiliki cukup terbatas, maka bincang-bincang santai malam ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Thank you Juandi. Ya, sama-sama ya Darwin.